Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Ini adalah latihan kedua. Setelah kemarin kita membuat database dan hari ini kita latihan untuk membuat koneksi yang menghubungkan antara website kita dengan database yang kemarin kita buat. Langsung saja biar gak terlalu lama. Jadi seperti biasa kita buka SAM-nya dulu. Setelah dibuka, kemudian klik start dua tombol ini, yaitu tombol Avase sama MySQL. Di actionnya harus di start dua ini. Kalau yang bawahnya ini sunnah ya, kalau yang dua ini wajib, yang bawah ini sunnah. Di start boleh, tidak boleh, tapi lebih baik tidak aja biar gak terlalu berat. Setelah itu kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Ketikkan di Google Chrome ini localhost phpMyAdmin seperti kemarin. Ya, kita lihat di sini ada database yang kemarin sudah kita buat ya. Kita membuat database dengan nama Toko Airo ya. Ada yang buat database dengan nama Rengginang juga kemarin ya, di grup itu ya. Terserah, bebas namanya. Kemudian di dalam database ini ada satu tabel, yaitu tabel barang. Kita bisa mengisi dengan beberapa tabel ya. Ada barang, ada mungkin sales atau apa gitu ya di sini. Tapi kita membuat barang aja dulu. Di dalam tabel barang ini ada 4 kolom, yaitu kolom tentang kolom ID barang ini berupa INT atau angka ya. Kemudian juga auto, AI-nya dicentang. Kemudian kolom kedua nama barang ini berupa teks ya. Kemudian harga barang INT angka, stok barang berupa angka. Ini database yang kemarin kita buat. Sekarang kita membuat koneksi yang menghubungkan antara website yang akan kita buat dengan database Toko Airo ini, biar website kita itu enggak melarah nang database yang atasnya ini gitu. Karena banyak ini databasenya. Ada tes, ada tajinan app, ada PHP, ada MySQL, ada e-commerce, ada DB lama, ada bayar. Biar enggak melarah nang dhuwur ini ya, maka harus kita buat sebuah koneksi. Tanpa ada koneksi itu nggak akan bisa kita menginput atau memasukkan data ke ID, ke nama barang ini nggak bisa, atau menghapus atau mengupdate nggak akan bisa. Maka kita harus membuat koneksi. Ini tahap yang kedua. Tahap yang pertama kemarin kita membuat database-nya, sekarang tahap yang kedua kita membuat koneksinya. Langsung saja biar nggak terlalu lama ya, karena kalau kelamaan ini uploadnya ke YouTube itu loh suwe. Kita buka Sublime Text. Di sini baru kita menggunakan aplikasi Sublime Text ya. Ini tampilan awalnya masih kosong seperti ini. Kita klik file, kemudian new, sampai keluar tulisan untilted ini. Berarti ini adalah halaman awal dari Sublime Text. Setelah itu kita di sini plain paper kita rubah di pojok kanan bawah. Ini kedandangan kameraku ini. Ya, di pojok bawah ini ada tulisan plain paper, itu dirubah ke PHP ya. Rubah ke PHP. Ini paling ketutupan kamera saya ini. Nah, setelah dirubah ke PHP baru kita buat script koneksinya seperti apa, yaitu ini PHP ditutup. Jadi dalam penulisan HTML dan PHP ini ada pembuka, ada penutup ya. Harus itu. Kalau dibuka atau kalau menutup ini bahaya. Ini harus dibuka, setelah itu harus ditutup gitu ya. Nah, ini pembukanya adalah scriptnya PHP seperti ini, penutupnya adalah ini. Dan yang ada di dalam di antara PHP yang atas ini sama penutupnya ini tidak akan terbaca oleh Google Chrome. Nggak akan tampak di tampilan Google Chrome. Dengan kata lain bahwasanya ini akan bekerja di latar belakang gitu ya, sistemnya gitu loh, sistemnya. Kalau yang di luar ini itu nanti akan terbaca oleh Google Chrome. Di sini kita ketik apa, di sini akan terbaca, akan keluar di Google Chrome. Tapi kalau di dalamnya PHP ini itu tidak akan terbaca. Oke. Jadi ada pembuka, ada penutup. Kemudian yang pertama kita membuat sebuah suatu, kita beri nama server gitu aja, server. Kita ini karena saya ini bukan tidak pernah belajar pemrograman, berarti saya nggak tahu ini namanya apa, mendeskripsikan atau apa ya gitu ya. Jadi yang penting kita buat aja di sini sampai server gitu aja ya. Kita menggunakan servernya localhost.
ditutup. Nah, ada pembuka ini, ada penutupnya ini, gitu ya. Setelah dibuka harus ditutup. Jadi kita menggunakan server localhost karena nanti ketika kita ada di hosting ini biasanya akan dirubah menjadi MySQL. Tapi karena kita masih menggunakan SAM, dengan kata lain kita masih localhost, maka di sini wajib tulisannya sama, yaitu localhost. Ini wajib. Setelah itu kita buat lagi namanya database. Nah, databasenya apa? Kita kemarin membuat database dengan nama Toko Airo. Kita copy aja biar sama persis, karena kalau tidak sama, salah hurufnya aja itu sudah nggak akan terbaca gitu ya. Kita buat Toko Airo databasenya. Ini menyesuaikan. Jadi kalau kemarin ada yang membuat database namanya Rengginang, berarti ya di sini tulis Rengginang. Kalau R-nya Rengginang itu besar, maka di sini R-nya harus besar gitu ya, harus sama persis. Karena tanpa, kalau nggak sama itu nggak akan terbaca. Kemudian setelah itu database username-nya untuk yang apa ini, localhost ini root ini ya. Nah, ini juga wajib sama, harus root semuanya. Kecuali kalau sudah di hosting nanti akan kita sesuaikan dengan username yang ada di hosting. Tapi kalau di MySQL jadi apa, SAM-nya ini bawaannya adalah root gitu ya. Kemudian setelah itu server database. Setelah database, username, password. Cara penulisannya seperti ini ya, harus sama. Kemudian passwordnya di sini wajib kosong. Ya, ini setting bawaan SAM atau localhost. Ya, jadi setting bawaannya seperti ini. Jadi kita membuat suatu bernama servernya ini, kita kasih nama localhost karena servernya masih localhost. Ini wajib tulisannya seperti ini. Database-nya ini menyesuaikan dengan database yang kita buat kemarin. Username-nya ini wajib root ya. Passwordnya ini wajib kosong. Ini setting bawaan dari localhost SAM. Kalau yang ini bebas ya. Ini kita kasih nama Paijo gitu boleh. Yang penting nanti hosting kita itu lokal hostingnya ini namanya Paijo gitu ya. Jadi biar lebih mudah kita kasih nama server gitu aja. Ini juga boleh DB, biasanya orang pakai DB gini, database gitu ya. Tapi kita buat DB juga boleh, database juga boleh, kita buat DB aja lah. Nah, ini terserah, kalau yang putih ini bebas diisi apa, yang penting ininya wajib seperti ini, localhost, root, sama ini kosong. Nah, setelah itu kita membuat mendeskripsikan koneksi gitu aja biasanya. Koneksi MySQLi connect tag ya. Jadi kita mendeskripsikan lagi dengan nama koneksi, yang mana koneksi ini apa? Koneksi itu adalah ini S server, kemudian koma S user, kemudian koma S password, koma lagi S dari DB atau database mau DB ya. Jadi karena di sini DB, maka di sini wajib DB. Jadi urutannya segini ya. Saya ulang, pertama urutannya adalah servernya dulu. Maaf, ini saya catatan aja ya. Server, kemudian koma, setelah server baru user name, setelah itu password, setelah itu database. Urutannya wajib seperti ini. Kalau ini bebas terserah, ini Paijo nih. Maka di sini servernya harus ganti Paijo, harus sama persis gitu ya. Di sini tadi kita tulis database, maka di sini DB-nya harus database. Nah, jadi cara ngecek sama ndaknya tinggal diklik 2 kali aja, Paijo, berarti ini sama Paijonya. Ini user, berarti sama tulisannya, sudah benar. Password ini sama. Database, oh ini enggak sama, kok nggak murup ini, berarti tulisannya beda. Database, loh kan keliru, berarti ini nggak akan
berhasil script kita, berarti harus diganti dengan nama yang benar sesuai ini. Enaknya di copy paste aja gini aja. Nah, diklik 2 kali berarti sudah sama gitu ya. Nah, setelah ini page-nya saya rubah lah server lah biar kita lebih mudah memahaminya. Servernya, nah setelah kita deskripsikan bahwasanya koneksi ini adalah MySQL Connect dengan ini tadi, maka di sini kita buat script yang apa bahasanya, kalau lanjutannya ya. Jadi kalau benar itu seperti apa, kalau tidak terhubung itu seperti apa gitu ya. If, jika ya, if dulu, jika buka kurung s-connect, koneksi, jika koneksi ini ya, jika koneksi ini benar, maka tulisannya seperti ini ya, ada pembuka, ada penutup, maka echo koneksi berhasil, database ditemukan misalnya ya. Saya ulang bahwasanya setiap kali, kalau tadi saya jelaskan ya, di antara PHP ini sama ini itu tidak akan terbaca di Google Chrome. Akan tapi ketika kita mengetik echo kemudian tanda petik seperti ini, terus di sini ada tulisan, maka tulisan ini nanti akan keluar di Google Chrome gitu ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan sesuatu di dalam PHP, maka harus dikasih echo gitu ya. Jadi jika koneksi ini berhasil, maka akan keluar tulisan koneksi berhasil, database ditemukan. Jika tidak, else ya. Jika tidak, maka buka kurung, tutup kurung, maka echo lagi, koneksi gagal, database tidak ada semuanya. Biar lebih mudah ini aja ya. Jadi ini spasi di sini nggak pengaruh nih ya, nggak pengaruh. Saya ulang mulai awal ya. Pertama PHP, kemudian ditutup dengan ini. Jadi apa yang ada di dalam ini tidak akan terbaca di Google Chrome. Kemudian di sini ada server, servernya adalah localhost, database-nya menyesuaikan dengan database yang kita buat kemarin, toko Airo. Username-nya wajib root karena kita masih pakai SAM, passwordnya wajib kosong karena kita masih pakai SAM atau localhost gitu ya. Berarti ini wajib. Kalau yang saya kasih garis miring ini berarti nggak akan terbaca, nggak akan pengaruh, tulisannya nggak akan dibaca sebagai script gitu ya, karena ini sebagai catatan. Kalau mau membuat catatan di Sublime Text itu tinggal kasih ini aja, garis miring 2 ya. Ini dihapus nggak apa-apa, nggak usah dihapus nggak apa-apa, nggak pengaruh. Jadi yang murup-murup itu loh, yang murup-murup ini yang pengaruh gitu ya. Nah, setelah selesai seperti ini baru kita buat deskripsi lagi bahasa saya seperti itu. Kita deskripsikan bahwasanya s-koneksi, nama koneksi ini adalah MySQL Connect server, username, password sama database. Jadi tulisan ini urutannya wajib sama. Kalau ini nggak sama, urutannya seperti ini ya, server dulu, kemudian username, baru password, baru database ya. Tulisannya harus database yang bener gitu ya. Maka caranya diklik 2 kali, kalau ini sama dengan yang atas berarti sudah benar, ini sama dengan yang ini berarti sudah benar, ini sama berarti sudah benar gitu. Tapi kalau nggak sama maka akan gagal koneksinya nanti. Nah, kalau ini bebas mau diganti tukimin itu sopo sih? Tukimin itu ya ini koneksi itu tadi di atas, maka di sini harus ganti tukimin ya. Jika tukimin berhasil gitu ya, maka akan tampil tulisan koneksi berhasil. Tapi else jika tidak, maka akan tampil tulisan koneksi gagal gitu. Dah, kita kasih nama tukimin aja lah biar enak, atau mungkin tapi koneksi aja, karena nanti setiap kita membuat script itu harus menuliskan tulisan yang sama ini, koneksi atau tukimin lah, gak apa lah biar beda dengan yang lainnya. Oke. Udah ya, ini adalah tampilan script untuk koneksi ke database yang kemarin sudah kita buat dengan nama toko Airo. Maka langkah selanjutnya kita simpan script ini. Kalau mungkin kesulitan, nanti akan saya share di grup ya, scriptnya ini tinggal di simpan aja.
Cara menyimpannya kita buka Google Explorer ya. Kita buka Explorer, kemudian kita mengarah ke driver C, kemudian ke SAM, kemudian ke htdoc. Nih. Jadi setiap apa yang ada di dalam htdoc ini nanti adalah website kita gitu ya. Jadi kita buat folder, misalnya kita mau membuat website tokoairo.com misalnya. Jadi kita mau membuat website namanya tokoairo.com. Berarti di dalam folder, di dalam SAM htdoc tokoairo.com, file-file yang ada di sini nanti kita upload ke hosting gitu. Baru bisa diakses oleh semua orang di dunia. Kalau masih di dalam htdoc sini berarti masih komputer kita aja yang bisa mengakses gitu ya. Tapi kalau sudah kita taruh di hosting, berarti hosting itu jika digambarkan secara gampang itu harddisk yang bisa diakses oleh semua orang di dunia. Gampangnya gitulah, harddisk awan di internet gitu loh. Kalau yang local host berarti ya hanya komputer kita ini aja servernya gitu. Nah, kita sudah membuat website atau folder dengan nama tokoairo.com. Maka file tadi itu kita simpan di situ. File save. Kita cari foldernya yang kita buat tadi, ya, C SAM htdocs, kemudian tokoairo.com. Kita kasih nama Tukim apa? Weci sama nih. Weci. Atau gampangnya biar kita lebih mudah ya, koneksi gitu aja. Koneksi Airo atau koneksi gitu aja. Nah, kita save ya, namanya ini PHP, nama filenya koneksi, tipenya PHP, kita save. Sudah. Berarti ini sudah tersimpan. Ini tandanya koneksi.php ini ya. Baru kita cek sekarang. Kita buka Google Chrome-nya lagi. Kita ambil tab baru, kita ketik localhost, kemudian nama foldernya kita tadi itu, websitenya kita tokoairo.com _koneksi tadi itu, koneksi.php, enter. Koneksi berhasil, database ditemukan ya. Tapi ini kan karena sudah ditemukan, ini kan ada kan di sini Tokoairo-nya kan ya. Tapi kalau semuanya tadi itu kita rubah, semuanya di sini saya menggunakan database dengan nama Rengginang, seperti database-nya Soibul, saya simpan, saya F5, gagal, tidak akan ditemukan karena di dalam PHP MyAdmin ini tidak ada yang nama database-nya Rengginang. Ingat bahwasanya hosting itu nanti sama dengan ini. Dalam hosting itu ada PHP MyAdmin juga ada domainnya juga ada. Jadi folder tokoairo.com yang kita buat tadi itu ini adalah domain, bahasanya domain ya, domain. Nah, tempat harddisk disimpannya ini, harddisk komputer ini namanya hosting. Maka internet itu butuh domain, butuh hosting. Domain itu yang mengarahkan mengarahkan orang itu untuk mengakses aplikasi kita, website kita, koneksi PHP ini, itu namanya domain. Sedangkan hosting itu harddisknya, gitulah bahasa gampangnya. Kalau di sini kita pakai harddisk komputer, kalau itu pakai harddisk yang ada di awan, di internet, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Nah, ini adalah tutorial tentang membuat koneksi ya. Jadi kita harus sama. Nah, ini koneksi gagal, database tidak ada. Ini sesuai dengan script yang kita tulis tadi di sini. Tidak ada. Tapi kalau di sini kita rubah menjadi Tokoairo, maka kita F5, koneksi berhasil, database ditemukan, sama dengan yang ini. Maka yang perlu dipahami bahwasanya setiap antara PHP dan ini penutup ini tidak akan terbaca di Google Chrome. Yang terbaca adalah ketika kita sudah menulis echo, kita tampilkan echo ini ya, maka ini akan terbaca di Google Chrome itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pembuka, ada penutup, ada pembuka, ada penutup, ada pembuka, ada penutup, ada pembuka, ada penutup. Kulinakan seperti itu. Kalau senangan yang buka atau gagal menutup, bahaya ini berarti. Sudah, ini
tutorial cara membuat koneksi ke database. Kalau sudah berhasil seperti ini, maka langkah selanjutnya nanti kita akan membuat aplikasi yang pertama gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.